Aku ingin tahu. Lihat teman-teman, cantik sekali kan Tina? Coba lihat bajunya, baju kesayangan Tina dan bandonya warna ungu. Ini setelan yang favorit banget oleh Tina. Tina. Ada suara Tina. pintu. Mbak Yam, bukakan dulu itu pintu. Siapa ya? Masuk. Siapa sih? Oh, Kak Bobby. Sama siapa? Oh, Eni. Dari kedauan Kak Bobby dengar dia ngomong-ngomong sendiri. Ada Lause juga. Iya. Kamu kok cantik hari ini? Iya nih, Tin. Iya. Cantik ya. Mau pergi ke undangan ya? Iya, betul. Kak Bobby tahu. Habis itu? Wah, bagus sekali. Tin, cantik ya, Lause. Lagi Semuanya ada ungu. acara apa nih, Tina? Ini dari ada undangan dari tetangga perumahan sebelah itu, anaknya gubernur. Waduh, anak Hebat gubernur. banget nih. Kan kita nggak pernah diundang orang acara-acara gitu ya? Kita nggak diundang, Tin. Memang undangan khusus sih. Kan Tina undangan khusus. Kalau pergi pesta itu harus pakai baju pesta ya, Tina ya? Iya betul dong, masa pakai baju tidur? Kalau pakai baju kayak ini gini nggak Iya, boleh kami ya, kan Lause. orang sederhana. Pakai baju tidur boleh nggak ya? Jangan, nggak boleh. Pakai baju seragam? Sekolah? Kan kalau mau ke sekolah. Oh, harus sesuai kostumnya ya? Betul. Kalau salah kostum gimana ya? Ya mungkin diusir kali sama yang Waduh. ngundang. Waduh, kan diusir Kak. Wah, aku jadi ingat nih di Alkitab ada kisah yang diusir gara-gara bajunya lain tuh. Oh ada? Ada loh Ada saya. perumpamaan seperti itu. Oh ceritain dong Lause. Pengen tahu nggak? Iya. Saya ingin tahu sekali. Iya. Karena Aku ingin tahu. Oh, ingin tahu. Mau dengar kisahnya? Mau. Ayo kita nyaksikan sama-sama. Alkisah, ada seorang raja yang hendak mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Raja ini adalah raja yang sangat berkuasa dan ia ingin mengadakan perjamuan besar dan mengundang orang-orang untuk datang ke perjamuan kawin itu. Raja senang dengan suasana hari ini. Cerah sekali. Betul kan dayang-dayangku? Iya, betul Raja. Lihat cuacanya. Secerah hatiku padamu, dayang-dayang. Aduh Raja, saya jadi malu. Iya. Oh iya, dayang-dayang. Coba lihat itu. Sungai. Oh. Banyak sekali ikan-ikan peliharaan di sini. Ya, ada yang warna merah, ada warna hitam. Raja Yang suka. hitam itu batu Raja. Oh ya? Oh iya. Pintar dayang-dayangku. Tapi hati-hati pegang payungnya ya. Jangan kena kepalanya Raja. Oh iya, maaf Raja. Ini hari apa ya? Oh iya, Raja ingat. Pangeran kita sebentar lagi kan akan menikah. Pangeran Alvin, ingat dayang-dayangku? Ingat Raja.
Berarti kita harus menyusun undangan untuk siapa-siapa saja yang bisa hadir di dalam pernikahan pangeran kita. Raja akan panggil ajudan. Ajudan! Ajudan! Di manakah dia? Mungkin perlu saya yang memanggil, Raja. Oh, silakan. Ajudan! Waduh, Harus seperti itu, Raja. Hadir. luar biasa. Hadir. Suaramu luar Hadir. biasa. Ya, ajudan. Daulat Tuan Raja. Kenapa tadi saya bicara kau tidak mendengar? Tadi lagi lap-lap di dapur istana Raja. Maaf. Wah, rajin juga ya, ajudan. Semua kau kerjakan. Habis cuman saya yang kerja di istana. Ya, nggak apa-apa lah ya. Begini, pangeran kita, Pangeran Alvin yang paling ganteng itu Ya, akan Mbak menikah. Dinda. Menikah ya? Iya, sebentar lagi, dalam waktu 1 minggu. Oh. Cepat sekali Baginda. Nah, Raja memanggil ajudan untuk melis dan mengundang siapa-siapa saja yang nanti kita undang untuk acara pernikahan ini. Database kita sih sudah lengkap Raja. Semua Oh, ada. Iya. Ada namanya si ini, si itu. Lengkap Raja. Tinggal didatangin aja. Diajak kapan pestanya gitu. Oh, Raja percayalah, kamu kan ajudan yang terbaik. Jadi Ajudan kapan? yang Kapan saya harus kerjakan? apa ada yang Terrajin. Oh ya, Raja. terrajin. Enggak sih, yang penting gajinya dinaikin. Oh, itu tidak masalah asal kau bekerja baik. Kapan mau kerja ya? Secepatnya. Oh, cepatnya. Bisa? Harus bisa. Bisa. Mm-mm. Hamba akan segera membuat undangan dan menyampaikan Iya, kepada semua laksanakan. rakyat di negeri ini. Segera laksanakan. Pestanya yang meriah kan Raja? Harus pangeran Makanan itu? satu-satunya. Makanan semua penuh apa gitu ya? Betul. Atur semuanya ya. Hiburan. Betul. Nanti lapor ke raja. Baik. Segera hamba siapkan. Ya, laksanakan. Hamba permisi dulu Baginda. Baik. Daulat tuanku. Silahkan. Misi. Ayo dayang-dayang, kita balik ke kerajaan. Baiklah, Raja. Akhirnya kita tiba juga Nintong. Kita akan bagi-bagi undangan nih. Undangan dari Baginda Raja. Kok keren banget ya di leher lu pakai ikat-ikat gitu. Sakit leher ya Tong. Sekarang memang musim batuk-batuk gitu. Ya udah, aku bicara dulu sama si petani ya Tong. Cangkul yang dalam. Menanam kebun di jagung kita. Terbalik. Menanam jagung di kebun kita. Kali ini panen Permisi. kayaknya banyak nih. Iya, ada apa? Permisi, salam kerajaan. Iya. Saya utusan dari Baginda Raja nih. Mau nyampaikan undangan. Baginda Raja. Undangan apakah itu? Undangan untuk pernikahan Pangeran Alvin putra Baginda Raja yang akan dilakukan seminggu lagi nanti di kerajaan, acaranya di istana. Menikah dengan siapa dia? Pastilah seorang putri. Namanya putri siapa ya? Lupa. Hadir ya Pak ya. Ini undangan udah disampaikan. Aduh, tidakkah kamu melihat pekerjaanku begitu banyak? Yang mana? Ini jagung. Saya punya ladang begitu besar. Banyak ternak yang mau dikasih makan. Saya begitu sibuk. Saya tidak bisa hadir. Waduh. Ini undangan dari Baginda Raja loh. Oh, tidak bisa. Anak saya sudah mau masuk sekolah. Saya mulai sibuk. Istri saya juga sibuk. Kami semua sibuk. Sudahlah. Pergilah kau dari ladangku. Aku sibuk. Cobalah nanti dipikirkan lagi ya Om. Oh, tidak bisa. Undangan ini kesempatan lo kapan lagi mah Tidak bisa bisa, hadirin aku pernikahan sibuk. anak raja. Ya, lain kali saja. Waduh, kenapa banyak yang nolak ya? Beneran nih Om,
Iya, sudahlah. Kau pergi saja dari ladangku. Aku mau bekerja. Kau sudah buang-buang waktuku. Aduh, kasar juga nih orang. Pergi Yaudah, kau. ya datang, kita pergi cabut ya. Udah ya Pak ya, pikirin lagi. Ya, pergilah secepatnya. Tong. Kau mengganggu saja. Ini panen begitu banyak. Saya diganggu-ganggu. Tong. Kerja begitu keras. Sampai saya masuk angin. Masih di sini kau. Pergi kau. Udah, aku pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, kakak-kakak, silahkan merapat di sini. Makin mendekat, tidak ada pokoknya kerugian jika dekat dengan saya. Ini saya banyak sekali menjual barang-barang dari luar negeri, dari dalam negeri, semuanya berkualitas baik. Di mana ada harga, di situ ada kualitas. Luar biasa. Saya menjual segalanya. Ada sembako, ada juga itu keperluan kereta. Kalau Bapak juga perlu untuk tenda-tenda, saya juga ada jual. Silahkan Bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan mendekat, tidak akan rugi. Mendekatlah kepada saya. Mari merapat. Bapak, ngapain kau diam di situ? Sinilah. Permisi, salam Ya. kerajaan. Ya. Ada apa, Pak? Ini ada undangan nih dari Baginda Raja. Undangan apa? Mau dengar, mau tahu. Silahkan. Nah, gini. Tong lu sini dulu ya, bentar ya. Gini Pak, ini ada undangan nih. Sebentar. Itu siapa namanya? Entong. Ini saya juga ada jual ini makanan buat si Entong ini. Tidak rugi pokoknya kalau beli di sini. Bisa 1 bungkus hanya. Berapa? Pokoknya buat Bapak korting. 1.003. Udah jangan bicara itu dulu, inilah yang penting dari Iya, Baginda Raja. silakan. Begini, ada undangan nih untuk ada raja mengadakan perjamuan nih untuk merayakan pernikahan anaknya Pangeran Alvin. Pangeran Gitu. Alvin? Iya, kan anaknya udah gede tuh, mau dinikahin. Jadi Baginda Raja mau ngadain perjamuan minggu depan ya, nanti datang gitu. Minggu Undang depan. si Om siapa namanya? Saya nama di mana nih? Nama daerah atau di luar? Nama pedagang lah yang keren, beken gitu. Nama saya Afong. Langsung, waduh. Namanya luar negeri. Gak apa-apa lah. Jadi gini ya Tuan Abang ya, undangan ini sudah disampaikan nih, jadi kalau bisa sih datang. Gimana ya? Minggu depan ya? Ya. Oh, nggak bisa kelihatannya. Karena banyak itu dagangan saya yang di kota sebelah. Kayaknya Tong bakal ditolak lagi. Kayaknya nggak bisa. Coba saya lihat dulu jadwal saya. Iya benar. Minggu depan itu di kota sebelah saya. Mau dagang di sana saya. Maaf ya. Orang kok pada nyebelin gitu ya, nolak undangan. Nggak ngerti apa undangan dari. Kelihatannya waktunya tidak tepat karena memang jadwal saya itu padat. Ini undangan Maaf ya. raja loh Om Apong. Biasa aja lah raja juga. Menurut saya sih lebih penting jualan saya daripada undangan Bapak Raja itu. Ya? Gitu ya. Ya udah deh. Yang penting saya sudah sampaikan ini ada undangan dari Baginda Raja. Loh, nggak jadi beli ini buat si Tong-Tong itu, buat si Tong-Tong. Nanti habis lewat lagi. Loh, ini murah loh. Nanti. Oke. Ya sudah kalau gitu. Nanti dipikirkan lagi undangannya Pak ya. Nah, sepertinya Kalau tidak mungkin. bisa sih datang. Baginda pasti akan senang. Oke? Gimana ya? Bilang aja sama Baginda saya sibuk ya. Ya. Ya sudah. Dah, Nggak lah. jadi jualan, nggak jadi beli ini makanan Tong-Tong lagi ya. Ya sudah. Kalau Makasih, gitu. kami permisi. Ayo Tong, kita pergi Tong. Ya Bapak Ibu silakan mendekat. Yang jauh mendekat, yang dekat merapat. Ayo Tong. Ayo Tong. Tong, udah berapa hari nih kita berusaha nih undang orang. Kok pada banyak yang nggak mau datang ya? Aku juga bingung. Apa Baginda Raja ada berbuat salah? Atau kita yang kurang lebih berusaha ajak-ajak orang supaya mau datang? Gimana ya Tong?
Aku jadi sedih nih. Ini kelihatannya ada satu om-om ini. Kita coba lagi ya, Tong. Om. 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 Ada apa? Misi Om. Boleh Iya. ngomong sebentar nggak Om? Langsung saja ke pokok permasalahannya. Ada undangan nih buat si Om. Undangan Boleh. apa itu? Boleh tahu Om namanya siapa Om? Ada apa kamu perlu tahu nama saya? Soalnya dari penampilan Om sepertinya orang berada deh. Oh, jelas. Saya adalah pemimpin wilayah ini. Pemimpin. Ya, nama saya adalah Sebastian Alfonso Van Houten. Van Houten. Itu nama kayak bangsawan-bangsawan gitu loh baunya. Oh, tadi kan saya sudah bilang, saya pemimpin tempat sini. Waduh, Kamu tidak percaya saya? berarti termasuk ningrat ya? Darahnya Oh, biru-biru gitu, bener jelas. Kak? Darah saya hijau. Oh, hijau lagi. Plus-plus berarti ya? Oh, jelas. Waduh. Om, ada undangan nih dari Baginda Raja. Anaknya mau nikah minggu Baginda depan. Raja? Berapa hari lagi nih muda nih. Seharusnya raja yang datang ke rumah saya, bukan saya yang datang ke rumah raja. Kan raja yang mau nikahin anaknya, masa raja yang kesini? Ah, raja. Tidak penting. Datang ya Om. Tidak bisa. Ini raja loh, bukan pemimpin negeri ini loh, bukan ecek-ecek gitu. Ini kan yang top gitu, yang ngerayain acara. Ya. Tapi saya tidak mau. Kenapa? Kalau boleh tahu. Karena buat saya ada tidak penting. Apanya yang nggak penting? Aduh, orang aja kalau diundang sama pemimpinnya tuh happy always loh. Ini kok aneh ya pada nggak mau datang. Raja tidak memberikan apa-apa bagi saya. Ini kesempatan ini undangan ketemu raja, disalemin, makan-makan, pasti enak. Oh, tidak. Saya bisa hidup tanpa raja. Untuk gawat nih orang-orang nih. Datang ya. Tidak, Karena aku jawab. tidak, Datang. tidak, Ayolah, tidak, please deh. tidak, Apa yang aku harus lakukan supaya kamu datang? tidak. Aduh, kaku lagi. Pokoknya saya tidak mau. Datang. Tidak penting. Datang. Bukan urusan saya. Urusan kan Lalalala. warga negara, rakyat kan. Sudah saya bilang saya tidak mau datang. Apalagi Om bangsawan. Gimana kecewanya raja kalau nama Justru saya bangsawan? karena saya bangsawan, saya orang penting. Saya tidak perlu datang. Datang. Tidak. Datang. Tidak. Sudah saya tarik aja ya. Tidak. Kamu Ayo. jangan memaksa saya ya. Ayo, nggak mau tahu nih. Datang. Kamu jangan memaksa saya. Kamu jangan pokoknya membuat harus saya datang, marah. datang. Nggak Saya bisa, dulu nggak mau bisa. saudara sini. Kamu macam-macam. Saya pukul kamu. Masa berani sama jadul? Beneran. Mau pergi nggak? Mau pergi nggak? Datang. Aku usah. Datang. Saya panggil anak buah saya. Asep. Aduh. Asep, gebukin dia Asep. Jangan main pukul. Dia dong. tidak mau pergi dari wilayah kita Asep. Sudah Aduh. datang ke sini tidak membawa apa-apa, membawa undangan. Mana mau kita pergi ya? Asep. Aku nih undangan yang bagus Sudah, loh. Asep. Habisi dia. Aduh, Rasain, Tong. ayo Tong pergi Tong, aduh, Tong pergi Tong, Sep, Asep. Sudah Asep, kasih makan babi-babi. Semalam aku bermimpi. Mimpi yang sangat bagus. Mimpi menjelang pernikahan pangeran. Aku sangat senang. Di dalam mimpi aja sesuai dengan harapanku. Bagaimana ini kabarnya ajudanku ini? Sudah tinggal 2 hari lagi acaranya. Pasti dia berhasil. Karena ajudan itu paling pintar memang. Aku sudah membayangkan acaranya pasti meriah. Yang hadir juga banyak. Dan juga potong lembu yang enak. Sudah disiapkan lembu yang spesial. Lembu jantan yang sehat. Pasti meriah. Paduka. Sesuai dengan mimpiku. Paduka. Baginda Raja Paduka. Itu ajudanku. Aduh. Paduka.
Kenapa kondisimu seperti itu, Ajudan? Ceritanya panjang, long story. Cepat ceritakan, kenapa? Matamu kenapa begitu? Kena tawon, bukan. Hah? Di perjalanan ada tawon. Bagaimana hasilnya? Raja pasti bahagia kan mendengarnya nanti? Ini Aku pasti sih sudah kabar yang baik. berusaha, Baginda, undang-undang semua orang banyak. Oh, bagus. Undang Memang ada kamu si ajudan ini, pilihan. Si ini, si itu dari berbagai kota, berbagai kampung, tempat-tempat tuh ku datangin semua. Mantap. Lalu? Bad news, Baginda. Hah? Berita buruk. Kamu bercanda kan? Iya, beneran. Pasti kamu bercanda. Gak ada yang mau datang, Baginda. Serius? Bener. Dari sekian undangan, satu pun tidak ada yang mau datang. Saya ini satu persatu datang, saya kasih tahu undangan gini-gini. Mereka alasannya banyak. Kerjalah, sibuk dagang lah, macem-macem. Tapi itu rakyatku. Bener, saya juga bingung, Baginda. Bahkan saya terakhir dipukul. Dipukul, lihat muka saya, Baginda. Biru, hitam, hijau, dan sebagainya. Merah-merah juga. Kenapa rakyat itu seperti itu? Tahu, Baginda, aku tidak tahu. Baginda, Anda salah apa? Nggak ada kan? Aku kan raja penguasa. Iya, Kenapa aneh. seperti Seharusnya ini? mereka itu senang, tapi ini tidak mau datang. Artinya mereka tidak menghormati raja. Bener sih. Mereka rakyatku. Tapi mereka tidak menghormati aku sebagai raja. Mereka nggak mau datang, nggak peduli, bilangnya gitu. Bagaimana ini, tinggal berapa hari lagi? Dibatalin aja pestanya sudah yang saya mulia persiapkan. Tidak mungkin, semua sudah saya persiapkan. Saya marah ini. Kenapa bisa tidak berhasil? Takut kalau Baginda marah, aku takut. Kumpulkan jenderal-jenderal, kemudian pasukan, kumpulkan semua, kemudian selesaikan orang-orang yang menolak undangan saya itu. Segera. Kasihan loh mereka. Biar mereka yang sudah tidak menghormati saya. Untuk apa saya melihat mereka lagi? Rakyat yang model apa seperti itu? Raja yang sebaik ini, tidak dihormati. Benar yang mulia, perintahmu itu benar kah? Sudah. Yakin? Iya, cepat laksanakan. Saya tidak mau lagi melihat. Harus laksanakan. Baik. Selesaikan semua. Saya panggil pasukan. Full kekuatan. Iya, cepat. Selesaikan mereka ya. Iya. Baik yang mulia. Raja marah ini. Raja marah. Hamba pamit. Aduh, betul bergerak. Raja menjadi sangat murka. Raja marah. Raja menyuruh pasukannya untuk bergegas keluar dari istana. Seluruh pasukan istana raja bergegas keluar sesuai dengan perintah raja. Mereka akan membinasakan kota-kota, orang-orang yang telah menolak undangan dari raja. Raja memerintahkan untuk membakar habis kota mereka, membinasakan para penjahat-penjahat itu, mereka yang telah menolak untuk datang ke perjamuan kawin dari putra raja. Dayang-dayangku, Iya, Raja. suasana hatiku hari ini sudah membaik.
Wah, syukurlah Raja. Setelah kejadian kemarin banyak sekali undangan yang tidak terpenuhi. Hari ini seperti aku akan mengundang orang-orang yang lain. Setuju ya, dayang-dayangku? Apapun yang terbaik Raja. Aku memanggil ajudan kita dulu. Ajudan! Ajudan! Mungkin saya boleh membantu lagi Raja? Dengan suara indahmu itu ya, silahkan. Iya. Ajudan! Siap-siap, Memang luar hadir, biasa. hadir, Terima kasih Raja. Daulat Raja. Ajudan, Ya, Raja. begini. Suasana hatiku sudah enakan. Syukurlah. Bagaimana kondisi kesehatanmu? Saya sudah membaik. Banyak dokter yang merawat saya. Ada 5 dokter. Baguslah kalau begitu. Begini ajudan, Ya, untuk acara pernikahan pangeran kita, ya. kita tetap mengundang. Silahkan ajudan mengundang orang-orang yang ada di luar sana. Mau yang ada di persimpangan, mau ada yang di gang, ya mau ada yang di jalan. Dan semua orang yang engkau temui, mau itu yang jahat, mau itu yang baik, undanglah mereka semua. Semua, Baginda. Iya. Jadi semuanya. Iya. Yakin, Baginda? Yakin, aku sudah mempersiapkan perjamuan buat mereka. Baik. Dan ini undangan berarti kemurahan hati Baginda kepada orang lain juga. Semua akan hamba kumpulkan yang ada di seluruh jalan-jalan di kota kerajaan kita. Iya, benar. Hamba siap, Baginda. Iya. Hamba Ajudan. undur diri dulu dan akan melakukan tugas ini. Iya. Permisi. Silahkan. Gimana dayang-dayang? Iya Raja. Kita jalan-jalan keluar kerajaan. Baik Raja, saya temani. siap menemani. Baik, temanin ya dayang-dayang. Mari. Ke sana. Maka pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Loh, kenapa kau beda sendiri bajunya? Kenapa kau berbeda? Hah? Ajudan! Siap, Yang Mulia. Tangkap orang ini, ikat kaki dan tangannya. Kemudian campakkan dia dalam kegelapan yang paling gelap. Cepat! Ayo cepat. Dia tidak suka. Anak-anak sekalian, kenapa raja menangkap orang yang tidak memakai baju pesta itu? Ternyata banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Gimana anak? Seru tidak ceritanya? Kisah ini adalah perumpamaan yang diceritakan oleh Yesus. Pendengarnya tentu saja orang pada saat itu ya. Ada orang Farisi, ada pendengar orang biasa, ada ahli Taurat, dan berbagai macam orang. Dan seperti biasa, setiap perumpamaan yang Yesus ceritakan adalah hal-hal umum yang sangat dimengerti oleh orang-orang yang mendengar pada saat itu. Kisah ini bercerita tentang sebuah pesta dari raja.
Raja mengundang siapa ya? Raja mengundang orang-orang penting tentunya. Siapa sih yang bisa diundang raja ke pesta pernikahan anak raja? Tentunya pasti orang penting. Entah dia pejabat, mungkin dia adalah tuan tanah, mungkin dia adalah pedagang terkenal, atau dia adalah punya pekerjaan-pekerjaan lain. Tentunya adalah orang-orang penting. Tapi di dalam kisah ini Yesus mengatakan bahwa orang-orang itu kemudian apa? Mereka menolak undangan raja. Wah, berani sekali ya. Kalau misalnya Pak Presiden ngundang kalian ke pesta presiden, kalian pergi nggak? Oh, tentu saja kita pergi. Bukan hanya pergi, kita akan bangga sekali. Ih, saya diundang Pak Presiden pergi ke pesta pernikahan anak Pak Presiden loh. Wah, saya bangga. Mungkin foto-foto di sana, pamerin ke teman, sombong-sombongin. Ini malah menolak. Raja mengundang pesta dan mereka menolak. Wah, kenapa ya begitu? Mereka telah menghina sang raja. Bukan hanya menolak datang, mereka bahkan dikatakan apa? Membunuh orang-orang yang diutus oleh raja. Wah, keterlaluan sekali. Tentu saja hal ini membuat raja menjadi marah. Kemudian raja pergilah mengundang orang-orang lain yang berada di pinggir jalan, siapa saja. Ayo, ikut pesta. Semua boleh datang ke pesta. Nah, anak-anak, kisah ini sebenarnya menceritakan tentang siapa? Kisah ini menceritakan tentang orang Israel, orang Yahudi yang adalah umat pilihan Tuhan. Mereka yang pertama mendapat undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Melalui nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Dan kemudian mereka dipanggil keluar dari Mesir, mereka diberikan hukum Taurat. Mereka yang pertama-tama mendapat undangan untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka dijanjikan juga tentang kedatangan Sang Mesias. Tetapi sayangnya mereka menolak Mesias. Ketika Tuhan mengutus nabi kepada mereka menolak nabi. Mereka tidak percaya kepada nabi. Bahkan ada nabi yang mereka bunuh. Dan terakhir anak Allah juga mereka bunuh. Jadi mereka menolak undangan sang raja untuk datang ke pesta raja. Inilah para Yahudi dan ahli Taurat yang sudah mendapat undangan duluan. Kemudian Tuhan tidak memberi mereka izin lagi untuk datang. Mereka tidak berhak, tidak layak kata raja. Tidak layak untuk masuk kerajaan Allah. Tidak punya hak, mereka tidak pantas untuk masuk kerajaan Allah. Jadinya sang raja mengundang siapa? Mengundang siapa saja yang ditemui. Siapa saja. Tidak peduli ini orang Yahudi atau bukan Yahudi. Makanya kemudian kita tahu yang menjadi anggota kerajaan Allah yang datang ke pesta raja adalah orang-orang dari berbagai bangsa, berbagai warna kulit, berbagai bahasa, siapa saja di seluruh dunia. Tuhan mengundang mereka untuk menjadi anggota kerajaan Allah. Ada dikatakan orang baik maupun orang jahat. Orang yang sering berbuat baik maupun seorang penjahat itu juga diundang datang ke pesta raja. Demikianlah orang-orang yang menjadi percaya kepada Tuhan, orang-orang yang menjadi bertobat dan kemudian masuk ke dalam kerajaan Allah adalah orang yang datang dari berbagai tempat, berbagai suku bangsa. Adanya dulu penjahat yang sudah pernah membunuh orang, tapi dia kenal Kristus dan dia bertobat. Ada yang memang adalah orang baik, Tuhan panggil. Adanya orang kaya sekali, tapi ada juga orang miskin. Ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit coklat, berkulit putih. Siapa saja diundang masuk ke dalam kerajaan Allah. Tetapi ada satu kisah lagi di sini, yaitu satu orang yang tidak berbaju pesta. Hei, kata raja, kenapa kamu masuk ke pesta tanpa memakai baju pesta? Raja menjadi marah sekali. Ke pesta harus memakai baju pesta. Mereka yang diundang ke dalam pesta raja pasti sudah diberikan baju. Dibagikan baju. Ayo pakai baju pesta yang seharusnya untuk masuk ke dalam pesta. Tetapi ada satu orang yang tidak mau memakai baju itu. Dan ketika raja bertanya, kenapa kamu tidak memakai baju? Dia bagaimana? Dia diam saja dan tidak menjawab raja. Maka raja kemudian menjadi marah. Nah, anak-anak sekalian, apa sih artinya orang yang tidak pakai baju pesta itu? Baju pesta ini adalah kebenaran Kristus yang kita pakai untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam kerajaan Allah? Kita yang dari berbagai bangsa, berbagai suku, berbagai warna kulit, bahkan ada orang jahat juga masuk ke dalam kerajaan Allah. Bagaimana sih bisa diterima di surga?
Bagaimana sih bisa masuk ke pesta raja? Yaitu dengan memakai baju kebenaran Kristus. Rasul sudah berkali-kali mengajarkan ya anak-anak ya, bahwa ini kita orang berdosa. Tuhan menerima kita sebagai orang yang dibenarkan bukan karena kebaikan kita, tetapi karena apa? Karena kebenaran Kristus yang diimputasikan, diberikan kepada kita. Sehingga Allah melihat kita sebagai orang benar bukan karena kita, tapi karena kebenaran Kristus yang dipakaikan kepada kita. Seperti kita memakai baju pesta untuk datang ke pesta. Demikian kita masuk ke dalam kerajaan Allah dengan memakai baju kebenaran yang diberikan oleh Yesus Kristus. Kalau kamu masuk ke kerajaan surga tanpa baju kebenaran dari Kristus, bisa masuk enggak? Oh, tidak bisa. Karena hanya itu satu-satunya cara kamu diterima di dalam pesta kerajaan surga. Yesus pernah berkata ya anak-anak di dalam Yohanes 14 ayat 6. Rasul percaya kalian hafal ini ya. Yesus berkata apa? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tidak ada orang yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Jadi Yesus adalah satu-satunya jalan yang dapat membawa kita datang kepada Bapa. Kalau tidak melalui Yesus, maka tidak bisa. Yesus adalah satu-satunya jalan. Maka satu-satunya jalan diterima dalam pesta adalah apa? Harus memakai baju kebenaran dari Kristus. Tanpa baju itu tidak bisa diterima. Maka Yesus menutup perumpamaan ini dengan kalimat seperti itu. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Banyak nggak orang bisa masuk ke dalam kerajaan surga? Tidak banyak anak-anak. Banyak mungkin yang pernah mendengar Injil. Banyak yang mungkin pernah mendengar tentang firman Tuhan, mendengar tentang Yesus. Tetapi yang benar-benar bisa masuk, yang benar-benar bisa dipilih, itu adalah jumlahnya tidak banyak. Karena hanya Tuhan melalui Kristus kita bisa masuk menjadi anggota kerajaan Allah. Jadi anak-anak sekalian, jika kalian hari ini pernah mendengar tentang Yesus, dan kalian bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kalian sudah menjadi anggota kerajaan Allah, maka kita disebut sebagai orang yang berbahagia. Kita menerima undangan raja untuk datang ke pesta raja, ini satu anugerah besar dari Tuhan. Maka dengan sukacita yang besar, ayo kita ke pesta raja dengan baju kebenaran dari Yesus. Maka inilah perumpamaan kita yang kita ambil dari Matius pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Demikian cerita hari ini. Aku ingin tahu. Udah ya, Tina mau pergi dulu ya. Bye-bye. Sebentar, Tet. Tunggu, Tet. Udah tunggu dulu, jangan cepet-cepet. Ini kami ada sedikit, boleh nitip nggak, Tin? Ya, Tewi mau tetep. Ini 2 rantang. Nih, ada sebenarnya bukan 2 rantang sih Kak Bobby. Beberapa Ini di sini rantang. ada 3 rantang. Ya, titip ya. Nah, kalau acara kan banyak makanan tuh, Tin. Jadi nih Eni sama Kak Bobby titip rantang kosong. Ya. Tina tolong isi banyak-banyak Isi ya, yang penuh. Iya, 1 kotak diisi mie goreng, 1 kotaknya lagi diisi rendang. Yang Tapi padat ya. Iya, tapi hati-hati, jangan kemasukan lengkuas, Tin, nanti nggak bisa dimakan. Ya, terus 1 kotaknya lagi taruh kerupuk yang banyak. Ya. Wah, lumayan lah, Tin. Jadi bisa buat makan malam sama besok sarapan, Tin. Kamu beli titip nasi uduk ya, yang padat, yang padat. Oke, Banyak-banyak ya, sate, Tin. apa semua makanan di Di, pesta-pesta. di dalam sini juga ada tas plastik, Tin, supaya bisa bungkus sate sama lontong. Udah, Em, dia paham, udah paham.